bacaan doa malam kembang atau malam terakhir ini, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan wejangan nasihat Sang Buddha yang akan memberikan pemahaman yang benar tentang kematian, akan memberikan pengertian kepada kita bahwa kehidupan tidak kekal adanya. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan malam terakhir kembali kami panjatkan doa untuk melapangkan jalan almarhumah Ibu Tan Wan Lee. Dengan kekuatan doa yang kami berikan, dengan kekuatan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan doa dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, semoga akan mampu membantu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Anda sekalian. Pada kesempatan ini sering disebut malam kembang atau malam terakhir jenazah disemayamkan di tempat ini. Dan di dalam tradisi Mahayana dominan di saat kita sembahyang untuk keluarga yang telah meninggal atau orang yang telah meninggal, yaitu membaca sutra, namanya Sutra Amitabha tadi yang kita baca tadi. Sutra Amitabha di dalam tekadnya atau Buddha Amitabha dalam tekadnya yang ke-18 belum mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka akan kujemput arwah itu, orang yang telah meninggal itu, dan ketempatkan di alam surgaku, surga bahagia. Maka di antara rangkaian pembacaan sutta tadi atau khotbah Sang Buddha tentang Amitabha tadi, kita beberapa kali melafal, mengagungkan, memuliakan, menyebut Buddha Amitabha. Dengan satu harapan, dengan penuh konsentrasi kita, Buddha Amitabha benar-benar hadir tengah-tengah kita dan menjemput arwah dari Ibu almarhumah dan menempatkan di alam surga sucinya. Dalam tradisi Mahayana, seseorang tidak langsung terlahir di salah satu alam kehidupan. Ada jeda, ya. Ada waktu, ya, jeda atau peralihan di saat mereka hidup, dan setelah meninggal ada peralihan. Masa peralihannya kurang lebih selama 49 hari. Selama 49 hari ini arwah belum mempunyai tempat yang tetap atau yang khusus. Maka dalam tradisi Mahayana selama 49 hari ini keluarga
diberikan kesempatan untuk membawakan doa-doa, membawakan pelimpahan-pelimpahan jasa, sekiranya akan membantu melapangkan jalan yang telah meninggal untuk telah di alam yang bahagia. Ada yang memakai 49 hari itu diisi setiap hari membaca doa atau melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa, atau ada lagi yang melakukan kegiatan-kegiatan yang lain ya untuk mengumpulkan kebaikan, dan kebaikan itu dilimpahkan kepada yang telah meninggal. Namun ada juga yang memakai ya 7 kali 7, setiap kelipatan 7, hari ke-7 setelah meninggal itu baru membaca doa-doa atau melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa. Genap 49 hari diakhiri ditutup karena arwah itu sudah menempati alam yang baru lagi. Kita yakin dengan kekuatan doa-doa yang kita bawakan ini, dengan kekuatan doa dari semua yang hadir, almarhumah pasti akan telah di alam yang berbahagia. Dan juga di kalangan umat Buddha kita tahu ada beberapa penanganan akhir terhadap jenazah. Ada yang dikebumikan, kemudian ada yang dikremasi atau dibakar. Dengan dikremasi atau dibakar, proses pengembalian unsur-unsur pembentuk jasmani manusia ini akan lebih cepat. Unsur manusia jasmani kita dibentuk dari unsur padat, unsur cair, udara, dan unsur-unsur yang lain ini. Bisa saja setelah dibakar akan menghasilkan abu atau debu menjadi unsur padat. Kemudian ada unsur cair dibakar menguap, ada unsur udaranya dan unsur-unsur yang lain. Yang dipentingkan adalah penanganan ya, bukan fisiknya sebetulnya. Arwah seseorang ini bagaimana kelanjutannya di alam-alam yang lain. Namun dalam tradisi kita juga mengenal ada penitipan ya, abu jenazah untuk sementara waktu, atau bisa juga untuk selamanya juga bisa gitu, tergantung dari keputusan keluarga. Apabila keluarga selama belum 1000 hari mau melakukan pelimpahan jasa, abunya tadi masih ada wujudnya, ditaruh di guci, dititipkan di tempat-tempat penitipan abu, itu juga bisa. Mungkin secara emosional kedekatannya itu lebih mudah kalau ada barangnya, ada abunya. Namun bisa juga abu tadi langsung dilarung di laut ya. Keluarga tetap mengirim doa-doa. Dengan beberapa penanganan dan cara-cara itu tentunya sebagai salah satu bentuk ya sarana bakti yang hidup kepada yang telah meninggal. Dan kita tahu di depan peti jenazah ya, kita tahu ada beberapa persembahan-persembahan makanan-makanan ini. Sekalipun makanan itu tidak dikonsumsi lagi oleh yang meninggal, namun kenapa tetap dipersembahkan makanan tadi sebagai sarana alat bantu bakti yang hidup kepada yang telah meninggal. Dengan sering disimpatiki oleh keluarga yang hidup, ya arwah itu akan membentuk kondisi bahagia. Kondisi bahagia arwah itulah yang akan mengkondisikan untuk terlahirnya di alam bahagia. Semoga keluarga besar almarhumah segera bisa mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain, ditinggal kematian orang tua, ditinggal kematian salah satu anggota keluarga, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya mereka sedih ya, karena baru-baru saja meninggal, tapi melalui proses waktu mereka pun juga akhirnya bisa menerima. Karena hukum kematian adalah hukum pasti, agama apapun, suku bangsa apapun, orang yang pernah lahir pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian. Semoga keluarga segera mengikhlaskan dan bisa menata kehidupan kembali untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi. Selamat jalan almarhumah, semoga arwahmu akan selalu mendapatkan jalan terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.